Nama gue Yumi, gue udah modeling dari tahun 2018. Halo, nama aku Angel, aku umur 20 tahun. Aku udah modeling dari pertengahan 2020. Halo, perkenalkan nama saya Jordan. Sekarang saya umur 23 tahun dan gue mulai modeling itu dari 2021 akhir. Few highlights of my modeling career, I think pertama banget itu dari Join to Icons 2018. Habis itu lanjut ke I joined a lot of competitions. Dari paling pertama kalau nggak salah ingat itu Gading Model Search atau JFW Icon gitu. Pokoknya either one of them. Terus yang lolos itu finalis doang. Dari situ ke INTM, and then baru terakhir INTM sih 2020. Aku kan lebih ke model photoshoot, jadi aku jarang runway. Mungkin photoshoot yang paling berkesan sih paling untuk brand-brand yang gede gitu ya. Kayak contohnya MOP, terus OMG dan lain-lain. Nah, untuk highlights-nya itu lomba JFW 2000 Model Hunt 2023 buat JFW. Terus habis itu gue ikut juga JF3 Model Search. Di situ gue dapet juara 1, dan yang paling baru ini kemarin gue dapet kesempatan buat ikut lagi Face Off Indonesia dari JFW, dan gue kepilih untuk jadi representatifnya Indonesia yang akan dikirim ke Korea nanti November. Awalnya tuh aku tuh nggak bisa ngomong kayak gini. Aku dulu kalau di interview ngomong pelan, kecil banget. Kayak aku tuh pemalu banget soalnya. Aku masih pemalu, tapi it gets better as I do my career. Sekarang aku udah lebih bisa ngomong, ngobrol. Di interview kayak gini aku ada suaranya. Dulu tuh kayak aku kalau ngomong suaranya kecil banget. Dan sekarang mungkin orang ngeliat aku jujur sih, I don't know how people view me, tapi gini loh. Dulu tuh bosnya aku yang punya agency describe me, katanya aku tuh kayak batu karena aku bener-bener sediem itu. Tapi sekarang aku udah nggak dicap batu lagi. Awal banget kalau misalnya di-consider orang kayak gimana, aku mulainya itu very far from what people expect sebenarnya. Jadi I started as an athlete. Dulunya aku tuh pemain basket. Jadi tomboy akut. Sampai sekarang juga masih, tapi kayak dulu kayak bukan tipe orang yang suka foto. I've never been able to take pictures, even selfie pun tuh gue nggak bisa. Terus catwalk, jalan gue bener-bener kayak laki preman gitu. Kalau misalnya orang ngeliatnya kayak sampai I still remember my first audition itu buat IFW di Kokas, Mall Kokas. Itu dari atas temen gue nonton castingnya, karena castingnya open for public. And then pas gue kelar temen gue cuma gini, "Yung, lu nahan boker ya pas lo jalan?" Itu pertama kalinya gue jalan. Jadi kayak yes, pertama kali gue masuk modeling I was really bad. Yang foto pertama juga kayak gitu, sampai diarahin sama agency gue ada namanya Kak Anggi. Dia itu yang nemenin foto pertama kali buat Comcard. Kalau orang-orang tahu, Comcard tuh kayak CV lah kalau buat model gitu. Nah, Comcard itu gue fotonya sampai diarahin Kak Anggi sampai semata-matanya dan jari-jarinya tuh diginiin gitu. Segitunya. Jadi kayak awal-awal banget orang I think mikirnya gue bukan model sih, lebih ke preman aja gitu lewat udah. Mungkin kalau dulu itu gue lebih yang ambis, yang ibaratnya gue harus bisa. Kalau orang lain bisa, gue juga harus bisa gitu. Kayak gue harus menang, gue harus ibaratnya terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kayak misalkan terlalu fokus sama gue harus punya unique selling point, gue harus bisa dapat ini, dapat itu, dapat ini. Jadi
jatuhnya tuh terlalu ambisius. Cuman ambisius kan ada positifnya, tapi kalau kelebihan tuh jadi agak negatif gitu. Dan gua pernah dikasih tahu sama salah satu mentor gua, teman gua, dia bilang kayak lo harus enjoy the present aja, jadi jangan terlalu ambis yang gimana-gimana. Ambis boleh, cuman jangan yang sampai lo harus menang segalanya gitu. Jadi kayak enjoy aja prosesnya. Kalau misalkan lomba ya bukan untuk menang tapi untuk belajar sesuatu yang baru. Karena menurut gue juga orang yang belajar itu bukan dari hal-hal yang di balik layar, cuman lebih ke yang kalau misalkan ada lomba gue baru belajar sesuatu yang baru gitu. Dulu gue mulai jadi barista di salah satu coffee di Indonesia, di Jakarta. Terus salah satu teman gue di kampus nawarin gue, karena waktu itu jujur untuk mereka dapetin kontestan cowok itu agak susah karena lebih banyak cewek, dan waktu itu berat badan gue masih 90 kilo. Akhirnya gue join karena mungkin teman gue lihat gue tinggi kali, ada potensi. Gue join dengan anggapan gue sekalian aja biar gue bisa kurusin badan biar ada motivasinya. Karena balik lagi, dulu gue sampai sekarang gue belajar tuh di lomba, bukan di luar lomba gitu. Biar ada motivasinya gue ikut. Akhirnya awalnya gue ditargetin 75, tapi karena COVID pas lagi 2021 gue kebablasan turun sampai 65. Di situ baru gue menang lombanya, gue langsung otomatis masuk to Icons. Sejujurnya karena gue mencari cuan sih. Karena waktu itu gue cabut dari Makassar, I'm originally dari Makassar, terus pindah ke Jakarta dengan kayak gue pokoknya waktu itu cabut dengan dadakan banget lah gitu, kayak 1 week notice. Jadi pas gue kesini tuh bener-bener gak ada kerjaan. Kebetulan aja ketemu sama Kak Anggi di salah satu coffee shop di Senayan. Terus dia nge-scout, ya udah jadi model. So basically I didn't really sign up for this. Don't know why I'm here, but well, okay. Awalnya banget itu aku nonton Asia's Next Top Model, Cycle 5. Dari situ aku terinspirasi, kayaknya modeling seru juga nih. Dan waktu itu kebetulan aku lagi main Instagram, lihat story. Kalau kalian tahu ada meme account namanya Roll Depan, dia ada iklan UI Fashion Week. Terus dari situ aku daftar UI Fashion Week. Dari situlah, jadi basically aku memulai dari Roll Depan. Kalau gue sendiri, I don't know why, tapi mungkin karena dulunya gue dari atlet bawaannya, jadi gue emang suka competitions, etc. Semuanya tuh kayak, makanya gue banyak join lah kayak GMS, JFW, apa-apa kayak semua yang ada tuh pokoknya semuanya gue join. And itu cuman karena gue suka aja dengan lomba and those kind of things. Jadi kayaknya yang bikin gue settle with modeling is the competition itself. Jadi kayak nggak semua kerjaan itu ada lombanya menurut gue. Kayak misalnya sebelum ini kan gue finance, anak finance yang kerjanya kantoran di belakang layar banget and etc. Tapi itu nggak ada kayak daily-nya nggak challenging enough. Menurut gue kalau misalnya modeling, menurut orang-orang itu santai, tapi kayak from my point of view, basically itu lebih susah gitu karena dia nggak pekerjaan pasti. Basically jatuhnya kayak lu freelance seumur hidup professionally. Cuman karena itu jatuhnya tuh kayak lu bisa punya ruang gerak untuk lebih mengejar dan lebih berambisi gitu. If that makes sense. Kalau misalnya kantoran kan kayak you have 9 to 5 schedule. From my point of view itu lumayan susah buat gue. Karena gue ya udah tiap hari nih rutinitasnya udah ada. Tapi kalau misalnya modeling kayak oke, sekarang gue mau ngincer JFY Icon, atau gue mau ngincer, pada saat itu gue sempet pengen Asia's Next Top Model kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada milestones gue sendiri dalam tiap setelah satu competition lewat. That's Stepping stone sebenarnya mungkin I think join to Icons itu udah stepping stone banget sih. Dari melalui UI Fashion Week, terus aku join to Icons, aku nggak
ada yang langsung loncat gitu ya. I feel like I climb slowly up to the top. Ya belum di top juga sih, tapi kayak you know what I'm saying. Mungkin kalau stepping stone, gue berterima kasih banget sama Bang Anggi ya, karena Bang Anggi kan yang ibaratnya bilang, Jor lu coba ikut lomba ini, Jor lu coba ngelakuin ini, coba lu kaku banget Jor, lu coba belajar dance tipis-tipis biar nggak gitu kaku. Jadi kalau misalkan dibilang stepping stone sih, dari semua kesempatan sama amanah yang dibilang sama Bang Anggi sih sebagai manajernya Two Icons. Dan kalau misalkan gue personally, gue lihat mungkin lomba JFW sih. Lomba JFW yang pertama itu cukup ngasih gue makna tentang gimana cara gue view diri gue dan gimana gue harus bisa enjoy aja. Jadi jangan terlalu ambis gitu. Lebih ke dalam diri, di dalam diri aku tuh kayak orangnya nggak percaya diri, insecure dan lain-lain, suka overthinking, sering kayak mikir am I good enough, kayak terus aku lihat foto sendiri, ih jelek banget gitu. Tapi aku makin lama belajar untuk percaya diri karena ternyata tuh yang mikir kayak gitu tuh cuma aku doang, orang lain gak ada yang mikir kayak gitu. It's all just me, dan aku sadar itu. Dan dari situ aku mulai belajar untuk mulai percaya diri, mulai don't hate myself too much gitulah. Dan aku juga struggling with body image karena aku ngerasa aku tuh kurang kurus gitu. Jadi aku sering tahan lapar, nggak makan biar kurus. Tapi lama-lama aku ngerasa dan ngeliat juga kayak sebenarnya aku nggak perlu sekurus itu. Jadi akhirnya aku ya udah makan aja. Yang penting dijaga. Obstacle paling pertama, I have a very bad stage fright. Gua demam panggung banget. Jadi kalau kalian tahu apa ya, ada alasannya kenapa dari kecil gue nggak pernah suka foto, karena kayak gue nggak suka orang ngeliatin ke gue karena jadinya gue kayak kagok gitu. And then somehow menurut gue kalau stage fright-nya sendiri itu lebih ke dibiasain aja sih, karena jujur ada masa-masanya kayak show pertama gue bikin koreografi sendiri, entah koreografer yang ngomong apa gue ngeblank, somehow gue bikin koreografi sendiri. Foto pertama gue kayak robot, so I think itu cuman lama-lama dibiasain baru bisa gitu, jadi kayak practice makes perfect kalau itu. Terus kalau misalnya yang selanjutnya, waktu itu gue badannya lumayan muscular karena gue habis olahraga basket kayak gitu-gitu semuanya. Setelah itu harus kayak menurut gue kayak lebih di tone lagi badannya, and that was ya sama lagi another practicing tapi in different parts. Jadi shaping your body, apa yang lo makan, apa yang lo olahraganya apa, atau lo tidurnya gimana, karena itu sepenting itu apparently. Tidur itu penting. Salah satu yang bikin gue turun berat badan kadang-kadang itu karena gue kurang tidur gitu misalnya. Jadi kayak ada part itu juga. Terus kalau yang paling parah menurut gue mentally sih kalau misalnya modeling. Jadi especially pas awal-awal gue join, where I don't know nothing, gue nggak tahu gue datang ke JR itu gue harus ngapain, gue harus dengerin siapa, ini siapa. Ya di situ gue kayak buta banget. Mereka tuh pada masanya masih bisa galak banget, models itu bisa dimarah-marahin lah atau apapun, everything itu bisa. Dan gue masih sempat dapat masanya itu. Yang paling gue inget itu ada satu audition buat salah satu desainer gede lah, sampai sekarang masih ada juga dia. He's pretty famous. Gue inget banget dia castingnya itu kayak 200 model maybe or more gitu. Karena saking banyaknya, pas kita datang, kita bahkan belum jalan, dia tuh bisa bilang skip gitu. Di situ gue bener-bener kayak take a huge kayak mental breakdown. Karena kayak dia bener-bener cuma lihat gini, oke, skip
skip gitu. Udah dia bahkan nggak ngelihat guanya, nggak ngeliat apa sih, cuma ngeliat foto terus udah skip gitu. Gue kayak selama ini gue latihan buat apaan? Kalau misalnya lu bahkan gak lihat gue jalan. Ya itu, tapi kayak ya udah awal-awal emang susah, lama-lama tuh kayak ya udah sama aja kayak lu kerja bisnis, ada untung ada rugi, ya that's it basically. Cuman bedanya kalau di kita in modeling, I think the cost is more on your mental state gitu sih, lebih ke mental state lo. Jadi kayak gimana caranya lo bikin mindset lo, mau orang bilang lo jelek ya, mau orang bilang lo cakep ya udah peduli amat, nggak apa-apa. Itu your point of view, itu pendapat lo, pendapat gue beda gitu, nggak apa-apa. Jadi eventually kayaknya setelah semakin tua juga sih baru lo kayak lebih matang cara berpikirnya, baru lo kayak oke, it's okay, dia nggak suka ya udah nggak apa-apa, cari lagi yang lain apa gitu. Obstacle sih lebih ke mungkin ke diri sendiri sih, kayak ego gua sebagai seorang Jordan yang pengen ibaratnya tampil paling depan gitu. Itu jadi menurut gue jadi obstacles gue untuk bisa belajar hal baru, karena waktu gue mikir kayak gitu, gue jadi memposisikan kayak gue nggak terima pendapat dari orang lain, gue nggak terima mentor gue ngomong apa, ya udah kayak ya itu kan lu bukan gue gitu. Di situ sih paling obstacles yang gue lihat dan gue coba untuk ubah cara pikir gue. Jadi lebih ke mindset sih. Kalau dibilang capek sih karena gue enjoy kerjaan ini, jadi gue nggak gitu ngerasa capeknya. Paling cuman kayak kadang kalau misalkan lagi fashion week, adalah kayak rasanya kurang tidur, karena kan kita kelar show misalkan jam 11, jam 12, nyampe rumah udah jam berapa, terus jam 4 pagi udah harus standby lagi buat GR. Cuman gue enjoy gitu, kayak prosesnya gue enjoy. Gue ketemu banyak orang-orang baru, gue dapet pengalaman baru. Jadi balik lagi ke mindset sih. Jadi kalau misalkan emang ngerasanya capek ya bakal capek. Tapi kalau misalkan emang enjoy aja sih nggak bakal ngerasa capek atau gimana sih. Aman aja. Kalau burnout ya tidur sih, karena istirahat itu penting. Istirahat sih, kayak take days off, liburan pendek juga works. Yeah. Don't we all enggak semua, bukannya kita semuanya selalu capek ya? Aren't we all selalu sama aja nggak sih? Kayak I don't think you ever overcome with it, you live with it. Menurut gue ya, kayak jujur gue kayak sampai detik ini pun gue masih merasa capek dan gue masih merasa ngantuk dan semuanya kayak lelah aja gitu. Tapi ya udah, namanya kerja ya capek lah. Kalau misalnya lu nggak capek, ya lu nggak bekerja berarti. Tapi one thing for sure, capek itu bukan berarti lu nggak bisa enjoy ya. Kayak sometimes lu bisa capek tapi lu tetap ngejalaninnya have fun aja gitu. Kayak lu bisa capek and then when you're finally in bed, lu bisa kepikiran kayak anjir, hari ini gue habis gini-gini, seru ya, seneng deh. Kayak ada pride-nya di situ. Capeknya tetap ada, tapi lu juga ada kebanggaan dengan apa yang lo lakuin. Jadi kayak capeknya nggak sia-sia. Yang penting jangan sampai kayak capeknya itu kayak aduh gue capek banget terus hari ini gue ngapain, nggak ada sih, gue cuma nongkrong, gue cuma ini, kayak itu yang kayak pointless menurut gue, karena sama aja tetap capek tapi nggak menghasilkan sesuatu gitu. From this industry I learned that orang tuh ada yang banyak orang baik dan yang kurang baik juga. Aku belajar untuk tidak baperan. Kayak kalau ada yang kritik, okay, thank you. Tapi apa ya, kalau kritik jahat gitu kayak ya udah nggak usah dimasukin ke hati. Kayak gitu sih. Balik lagi karena semua biaya di modeling itu selain you looking good and pretty, ya lu tetap harus ada otaknya, terus lo ada attitude-nya, terus lu juga harus punya mentalnya, harus kayak mentally lu harus kuat sih, kalau enggak nanti lu malah stres. Tapi for advice, if you wanna join, I'd say agency atau competitions, balik lagi karena gue suka competition. Jadi kayak here's the thing, kalau misalnya lu nggak punya pengalaman, amazingly competitions can bring you up. Dan itu tuh lebih di notice sama orang
kayak either agency, client, atau designers, atau choreographer itu semuanya pasti biasanya ada di situ. I started mine sebenarnya di 2016 Wajah Femina. Itu gue bener-bener inexperience, gue tiba-tiba masuk, and then somehow di situ mulai kenal models, and then Mas Panca juga pertama kali gue kenalnya di sana. Tapi I was no one, gue bener-bener nggak punya agency, gue nggak punya apapun, gue dari Makassar, daftarnya pun dari website doang, kayak gitu udah. So yeah, competition is actually one of the thing yang kayak put you on the map di modeling. Karena orang pasti ngeliatin. I don't know why, but well that's one of it. Terus semangat. Ya, Anda harus semangat kalau mau masuk modeling. Enjoy proses sih, itu paling penting sih. Jadi jangan terlalu ngelihat akhirnya gimana, jangan terlalu berharap akhirnya kayak gimana. Yang penting lu lakuin. Lu pengen, misalkan kayak gue ikut lomba pertama kali itu supaya badan gue bagus. Itu kan jadi motivasi gue enjoy prosesnya, gue enjoy dimana gue harus pergi nge-gym, dimana gue harus diet. Bukan karena gue pengen menang, tapi karena emang ada ibaratnya gue nikmatin gitu. Dan mungkin untuk orang-orang yang pengen jadi model yang kayak gue kan dulu 90 kilo, jadi gue bisa bilang dong kayak dulu nggak mungkin gue 90 kilo langsung jadi model tuh impossible. Gue harus ngebentuk diri gue sendiri, and there's nothing impossible gitu loh. Yang penting lo nikmatin, lo emang pengen. Dan model itu tuh menurut gue banyak macem. Ada yang namanya komersil, foto, ada runway. Dan pengalaman gue bilang kalau misalkan yang pengen komersil, foto gitu nggak boleh tinggi-tinggi banget, karena nanti susah, kasihan orang editnya kepotong palanya gitu. Dan sama mungkin lomba sih. Menurut gue lomba itu salah satu ranah dimana gue sebagai seorang Jordan, sebagai seorang model bisa belajar dari orang lain, dan dari tantangan-tantangan ini tuh yang bisa ngebentuk mental gue, yang ngasih gue ilmu. Dan memang kan kebetulan UI FW ini kan lomba kan. Nah ini kesempatan yang bagus buat kalian yang ingin menjadi model. Let's go. Ya, work family. Dah. Jos Gandros. Leading agency. Sama yang kedua itu very progressive. Okay guys, so if you guys wanna become a model, join UI FW. If you are interested in joining the modeling industry, you can try joining UI Fashion Week, because that's how I got in. Buat dari kata-kata dari gue itu, lo nikmatin aja proses. Kalau misalkan emang lo mau jadi model, nggak usah terlalu dipikirin hasilnya kayak gimana. Semuanya tuh udah di set sama Tuhan. Yang penting lo jalanin, lo nikmatin. Dan buat gue, lo ikut UI Fashion Week Modelhan ini itu kesempatan yang bagus buat kalian. Bukan cuma untuk lomba, tapi untuk ikut kelasnya, apa yang dibutuhin sebagai seorang model, kayak misalnya catwalk, pose, dan segala macam kelas-kelasnya, karena banyak banget. Jadi kalian bisa langsung aja daftar kalau emang pengen jadi model.